Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya muliakan para sepuh dan bini sepuh yang hadir di majelis ini, yang saya hormati seluruh jemaah yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan sebagai perkumpulan yang nantinya berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, memberikan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang mubarakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu berharap syafaat-syafaatnya baik di dalam kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh amal-amalnya diridhoi oleh Allah, dan ketika sudah pada waktunya kita berada dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki sudah masuk di 35. Coba nanti kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia versi hikmah 35 kitab hikam. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah yang kita khususkan untuk mu'allif hadal kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh amal-amal ibadah kita selalu diridhoi oleh Allah, dan perjalanan kehidupan kita sampai akhirat nanti selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Indonesia sudah merdeka lama, dan kita sudah memasuki kemerdekaan yang ke-80. Kita wajib introspeksi ketika kita melihat umur yang 80 Indonesia. Masih banyakkah kemudian kemaksiatan yang hadir di muka bumi ini? Masih adakah manusia-manusia yang ikhlas yang berada di bumi Indonesia? Kita mau nggak mau kita harus mensyukuri itu semua, dan juga harus kita introspeksi terhadap apa yang terjadi di kehidupan kita. Kenapa itu kemudian muncul? Ada manusia-manusia yang taat, ada manusia-manusia yang suka berbuat maksiat, ada orang-orang yang senang menindas, ada orang-orang yang juga senang untuk memperbaiki diri. Kenapa itu kemudian terjadi? Dan di Indonesia sudah banyak yang terjadi itu. Bahkan kalau kemudian perilaku-perilaku tidak baik pun itu sudah bukan lagi rasa malu. Kita berbuat baik malu. Dulu itu kan begitu. Tapi kalau hari ini berbuat baik, berbuat jelek itu bahkan diberitahu kepada orang lain sebagai satu bentuk kebanggaan diri. Buat jelek kok bangga, kan aneh. Kenapa itu terjadi? Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kitab hikmah yang dalam kitab hikam, hikmah yang nomor 35 itu mengatakan
aslu kulli maksiatin, asal sumber dari seluruh maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya sekedar maksiat-maksiat yang kita bayangkan jelek-jelek itu. Apa maksiat itu? Muhalafatus sirri, muhalafatul amri asari. Satu bentuk perilaku yang bertolak belakang dengan hukum-hukum syariat. Berbeda dengan hukum syariat itu maksiat. Orang tidak sholat, di Al-Quran diperintah sholat itu maksiat. Di Al-Quran tidak boleh kita hasud, riya, sombong, tapi kenyataan kemudian terjadi. Ketika itu terjadi itu maksiat. Di Al-Quran tidak boleh mencuri, ternyata mencuri itu juga maksiat. Nah, sumber dari seluruh kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, wa ghaflatin, dan lupa kepada Allah, lupa untuk zikir kepada Allah. Padahal kemudian dari awal kita diciptakan oleh Allah itu sudah diperkenalkan pertama kali, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Semua manusia, semua makhluk Allah kemudian menjawab, qalu bala syahidna, iya, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Sudah mengenal Allah, tapi ketika kemudian kita lahir di muka bumi ini penuh dengan persoalan-persoalan duniawi, penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka kemudian kita lupa kepada Allah. Ini keanehan-keanehan yang terjadi. Kenapa kemudian kita bisa lupa kepada Allah? Dari 24 jam lah kita ingat kepada Allah itu berapa menit sih? Berapa menit? Ingat kepada Allah. Jangankan tidak sholat, di dalam waktu sholat berapa menit kita ingat Allah? Itu di dalam sholat. Nah kalau tidak dalam sholat, atau jangan-jangan lupa untuk mengingat Allah, maka itu terjadi dalam diri manusia. Wasahwatin, sumber dari lupa, sumber dari maksiat. Yang ketiga adalah sumber dari syahwat. Sumber dari syahwat, satu bentuk keinginan yang menggebu-gebu yang ada dalam diri kita. Syahwat bukan hanya sekedar syahwat nikah itu, bukan. Tapi seluruh keinginan yang mampu merusak diri kita itu adalah syahwat. Apa sumbernya? Apa sumbernya munculnya kemaksiatan dalam diri kita? Sumbernya munculnya kelalaian dalam diri kita, sumbernya syahwat dalam diri kita adalah ar-ridho anin nafsi. Ridho kepada hawa nafsu. Ridho, rela kepada hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan ridho? Ridho itu adalah qabulul mar'i bima qassamahu khairan aw sarra. Menerima segala bentuk yang diberikan Allah. Itu ridho sebenarnya. Tapi ketika kita ridho anin nafsi, menerima semua perintah-perintah nafsu. Semua yang diberikan nafsu kepada kita, yang diperintahkan nafsu kepada kita, itu dilakukan. Kita ridho, ikhlas, sama dengan orang ingin, saya ridho mencintai sampean, maka kemudian saya mengikuti semua keinginan sampean. Saya ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan saya, maka semua perintah Allah itu wajib hukumnya untuk kita kerjakan. Nah, sumber dari kemaksiatan, lupa dan syahwat ini adalah ketika kita ridho kepada nafsu yang ada dalam diri kita.
ya rela diperlakukan seperti apapun, rela. Ketika kemudian manusia terjajah oleh nafsunya, maka yang akan muncul lupa kepada Allah, karena nafsu yang disebutkan adalah nafsu yang jelek. Nafsu yang jelek itu akan membuat kita lupa kepada Allah. Muncullah berbagai syahwat-syahwat duniawi dan juga syahwat-syahwat yang ada dalam diri kita. Muncul. Karena setan itu luar biasa. Setan itu hanya, kalau dalam salah satu hadis itu, nafsu itu lebih hebat daripada setan. 70 lebih hebat dari setan. Menerima godaan setan itu saja, itu sudah kelabakan kita. Menerima hawa nafsu itu yang luar biasa. Makanya ketika Nabi mengatakan kepada sahabat waktu perang Uhud, roja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar, pada perang Uhud itu sudah luar biasa besar. Roja'tu, kita kembali dari peperangan yang sangat kecil, kita kembali kepada peperangan yang sangat besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan perang hawa nafsu. Nah, ini yang kemudian harus kita renungkan. Dan juga banyak yang disebutkan inna nafsa lammaratun bisu. Nabi itu Al-Quran itu mengatakan inna nafsa lammaratun bisu. Nafsu ini pasti akan muncul pada wilayah kejelekan-kejelekan. Sehingga kemudian yang diinginkan oleh Nabi, kita harus waspada terhadap nafsu yang ada dalam diri kita. Yang kedua, wa aslu kulli ta'atin. Jadi kalau tadi itu adalah sumber dari kemaksiatan, sumber dari lupa, sumber dari syahwat, itu adalah ridho anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin, dan sumber dari setiap ketaatan. Jadi ada maksiat, ada taat. Wa yaqodotin, dan selalu waspada, sadar, iling nang pangeran. Wa ifatin, dan juga menjaga kemuliaan diri sebagai seorang manusia. Sumbernya apa? Adamur ridho minka anha, Anda tidak rela, tidak ridho terhadap nafsu. Kebalikannya, kalau manusia mengikuti hawa nafsu, jelas kemudian yang akan muncul adalah lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, syahwat akan muncul dalam diri kita dan juga penuh dengan kemaksiatan. Tapi ketika kita tidak mengikuti terhadap nafsu yang ada dalam diri kita, maka yang akan muncul adalah ketaatan, yang akan muncul adalah kemuliaan, yang akan muncul adalah selalu ingat kepada Allah. Tinggal kita lihat apakah kita masih mengikuti hawa nafsu, akeh laline opo akeh ilingi nang pangeran, banyak lupanya atau banyak kita mengingatnya, banyak maksiatnya atau banyak ketaatannya. Kalau kita mampu untuk menghitung semua itu dalam diri kita, baru kita bisa mengatakan, ternyata selama ini saya masih mengikuti hawa. Itu dihitung. Wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairul lakah min antas haba aliman yardo an nafsihi. Berteman dengan orang bodoh secara pengetahuan, berteman dengan orang bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsunya, paham? Berteman dengan orang bodoh
Wis ora sekolah, ora belajar, sing penting dia taat kepada Allah, ora pinter. Taat terus kepada Allah, gak pinter, gak sekolah, gak belajar, dia cuma bertanya kepada orang alim, sudah itu dikerjakan. Bodoh secara ilmu pengetahuan itu lebih baik berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti hawa nafsu, itu lebih baik dari berteman dengan orang alim yang mengikuti hawa nafsu. Makanya banyak sekarang kalau orang pinter banyak di Indonesia, minteri akhirnya kan. Orang pinter itu enggak kekurangan di Indonesia. Sing kurang itu orang benar. Mengikuti orang bodoh, berteman dengan orang bodoh tapi benar, itu lebih baik berteman dengan orang yang alim tapi tidak benar. Bukan hanya sekedar ilmu pemerintah, bukan, termasuk ilmu-ilmu agama. Makanya banyak kemudian kasus-kasus ustaz-ustaz pencabulan itu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam ilmu pengetahuan, mau jadi apapun kita, nafsu ini tetap ada dalam diri kita, selalu mengintai. Jenengan ke sini itu bukan tidak ada nafsu yang bermain, mesti bermain. Karena nafsu itu mesti mengajak manusia kepada jalan ketidakbaikan, pasti. Setiap manusia yang ingin melakukan kebaikan itu tidak hanya nafsu yang bergerak, tapi juga setan-setan itu bergerak. Pasukan-pasukan itu dimunculkan. Maka kemudian tinggal kemudian kita berhasil menghadapi itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka diteruskan oleh Ibnu Athaillah, fa'ayyi ilmin li alim yardo an-nafsi. Sekalipun ada orang alim, pinter agama, pinterlah di dalam ilmu pengetahuan, tapi dia mengikuti orang nafsu, maka tidak memiliki faidah apa-apa untuk kita jadikan teman. Ini yang tadi disebutkan, orang bodoh tidak mengikuti hawa nafsu itu lebih baik daripada orang alim yang mengikuti hawa nafsu. Orang alim hebat, hafal Al-Quran, kitab luar biasa, ilmu pengetahuannya hebat, tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, maka dia tidak pantas untuk dijadikan sebagai teman kita, tidak pantas untuk dijadikan sahabat kita. Karena orang alim yang mengikuti hawa nafsu bukan mengantarkan diri kita dekat kepada Allah, bahkan dia menjerumuskan kita ke lembah neraka, menjauhkan diri kita dari Allah. Ini yang kemudian bahayanya, dan bahayanya orang alim itu sama. Orang alim yang mengikuti hawa nafsu itu cenderung memiliki dua kesesatan. Satu, sesat dirinya, dengan kepintarannya kemudian juga mampu untuk menyesatkan orang lain. Sedangkan orang bodoh, kalau dia sesat, ya sudah sesat dirinya, tidak mampu untuk menyesatkan orang lain. Nah, ini yang kemudian kita harus waspada di dalam belajar atau menuntut ilmu, termasuk dalam persoalan-persoalan apapun. Wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Kebodohan apa? Kalau kemudian kita anggap orang yang tidak belajar itu adalah manusia-manusia yang bodoh, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya, apa yang mau dikatakan bodoh? Justru orang-orang yang
seperti itu, yang tidak mengikuti hawa nafsunya, itu adalah manusia-manusia yang hebat, dan itu adalah manusia-manusia yang pintar, alim di sisi Allah. Sedangkan orang alim, pengetahuannya hebat, mengikuti hawa nafsu, itu di sisi Allah bukanlah orang alim. Justru mereka adalah orang-orang bodoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yakni anan nadra ila nafsi bi aini ridha yujabtu diyatin uyubiha wa yasiru qabiha hasanan. Nah, ini. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, itu semua yang dilakukan, yang diinginkan hawa nafsu itu kita kerjakan. Dan ketika kita melakukan perbuatan itu, sekalipun itu jelek di dalam pandangan syara, itu dianggap baik. Karepe dhewe lah. Karepe dhewe. Mungkin bahasa sederhananya karepe dhewe. Tidak sesuai dengan hukum syara, tetap dikatakan baik. Indonesia kalau sampai lihat orang-orang model begini hari ini, 24 jam di televisi itu isinya ini. Isinya ini. Jadi satu pengetahuan yang ada di dalam otaknya benar atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, sesuai dengan perintah Allah atau tidak, yang penting ada di dalam otak saya, itu yang kemudian dianggap benar. Makanya kalau jam-jam segini, jam 7 sampai jam 12 sampai ada TV, yang ada cuman perdebatan yang tak pernah selesai. Konflik di mana-mana, kasus satu banyaklah pengacara ketemu di sana, terjadi chaos pemikiran. Sopo sing bener, kembalikan kepada syariat. Wan nadru ilaiha bin aini suhti yaqulu ayat didalah. Sedangkan manusia-manusia yang menggunakan selalu memusuhi nafsu, justru itu adalah manusia-manusia terbaik. Jadi dalam koridor kita, dalam koridor sufi itu, alim itu penting, punya ilmu itu penting. Punya ilmu itu lebih hebat daripada orang tidak punya ilmu, iya. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Tapi ada yang lebih menarik. Bukan persoalan ilmu yang menentukan dekat kita dengan Allah, tapi yang menentukan dekat kita dengan Allah itu adalah kita mengikuti hawa nafsu atau tidak. Kalau setiap ketemu apa kita beli, punya mobil 1, pingin 2, pingin 3, pingin 4, pingin 5, itu nafsu kan? Nafsu. Kita datang kemana-mana pingin dipuji oleh orang, itu nafsu. Hal-hal yang seperti itulah yang kemudian diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang 35 ini. Faman radi'an nafsahu istahsana halia. Kalau kemudian dia rela terhadap nafsunya, maka dia mempercantik keadaannya. Contoh, awak sama demen sama orang perempuan, cinta sama perempuan, dandannya luar biasa toh. Sudah dandan luar biasa, penampilan dihebatkan, istahsan halia. Bagaimana komunikasi dibuat bagus, itu nafsu. Itu nafsu. Yang hari ini kemudian kita tidak kenal, kita bisa kenal dengan kaum perempuan hanya melalui handphone. Makanya banyak di filter-filter itu wajahnya.
Itu kan bagian dari istahsanaha, dari mempercantik dirinya. Untuk apa? Nuruti hawa nafsu. Mbok elek ya tetep gak usah dirubah. Wa yastawali alaihi al-ghiflah anillahi ta'ala. Manusia yang sudah terjerat oleh hawa nafsu, maka dia pasti akan dipengaruhi oleh ghaflah. Dia pasti akan lalai kepada Allah. Awalnya kemudian mempercantik diri, setelah itu kemudian dia lupa untuk mengingat Allah. Setelah lupa mengingat Allah, maka kemudian dia pasti akan dipengaruhi oleh syahwat. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, percintaan itu dimulai dari perkenalan, setelah perkenalan kemudian komunikasi, setelah komunikasi lanjut ke yang lain gitu. Itu problem. Jadi manusia-manusia yang model beginilah yang kemudian terjadi lupa kepada Allah. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Lihatlah para pemimpin kita. Ya sebagian, tidak semua. Ketika kemudian dia ingin menjadi seorang pejabat, luar biasa dia. Bahkan rumahnya bisa dijual, sawahnya bisa dijual hanya untuk menjadi seorang pejabat. Mengikuti hawa nafsu bahwa jadi seorang pejabat itu memang luar biasa dan dipuji oleh. Ketika itu muncul, maka kemudian yang terjadi adalah setelah jadi ghaflah, lalai. Malah itu sampai telok masa kampanye, janji-janji DPR itu luar biasa. Jadi lali. Tidak hanya sekedar lali kepada janji, tapi juga lali kepada Allah. Kok bisa begitu? Janji itu adalah hutang. Kalau dia ingat kepada Allah, pasti akan Nah kalau kemudian dia sudah jadi seorang pemimpin, lupa kepada Allah, lupa kepada janjinya, apa yang kemudian mempengaruhi? Syahwatnya, syahwat korupsinya, syahwat menindasnya, syahwat untuk bertindak tidak adilnya. Makanya kalau saya lihat TV, ada koruptor ditangkap, itu kemudian cengengesan dan ketawa-tawa, itu munculnya luar biasa saja. Banyak kan? Jadi koruptor sudah ditangkap, divonis, sudah mau masuk penjara, mau jalan ke penjara, ini masih berani ketawa, gak sadar bahwa dirinya sudah dipengaruhi oleh syahwatnya, tidak sadar bahwa dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya, gak sadar bahwa dirinya dipengaruhi oleh kelalaian pada Allah. Nyambung di wireless phone. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kemudian kita ingin melihat apakah orang itu bisa dijadikan sebagai teman kita atau tidak, kira-kira teman yang akan kita jadikan sahabat, teman yang akan kita jadikan teman, apakah bisa mengajak kita menuju kebaikan, bisa mengajak kita menuju Allah atau tidak? Itu yang penting. Termasuk anak-anak kita, didiklah untuk menjadi manusia-manusia yang hebat, yang dekat, selalu dekat kepada Allah. Ini banyak sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
kita selalu mendoakan mudah-mudahan para pemimpin bangsa Indonesia di hari kemerdekaan yang ke-40 ini diberikan kesabaran dan diberikan kemampuan untuk selalu mengembangkan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin amin ya rabbal alamin. Akhiri Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum